Halo, selamat malam Sobat Mahakam. Sebentar ya, saya perlu waktu beberapa detik untuk membuat beberapa setting di Instagram. Sambil nunggu Sobat Mahakam yang lain ngejoin juga kita malam ini. Oke, ini udah banyak banget ya, ada Sobat Ria, Sobat Rizky Prast. Ini saya mestinya buat pin nih, tapi kok nggak bisa-bisa ya. Oke, kasih saya waktu beberapa detik lagi ya. Oke. Oke, akhirnya berhasil. Yeay. Selamat malam lagi Sobat Mahakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam ini di acara Ngebor, ngebahas berbagai topik seru dari PT Pertamina Hulu Mahakam atau PHM. Jadi acara Ngebor ini adalah acara yang diinisiasi oleh PHM supaya kami insan-insan PHM dapat menyapa Sobat Mahakam secara langsung dimanapun Sobat Mahakam berada. Kami dapat berbagi cerita dan berbagi pengalaman untuk Sobat Mahakam sekalian. Nah, menyambung topik-topik seru ya yang sudah dibawakan di acara Ngebor minggu-minggu sebelumnya, malam ini juga sudah ada topik yang gak kalah menarik yang telah kami pilih, yaitu mengenai inovasi terkini di dunia oil and gas. Nama saya Priyahita Kemala, biasa dipanggil Mala. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan menjadi moderator di acara Ngebor malam ini. Saya sendiri di PHM saat ini bertugas di kantor Jakarta, di divisi komersial, tepatnya Departemen Ekspor dan Domestic Sales sebagai Gas Sales Coordinator. Tugas kami di tim komersial gas adalah memasarkan gas yang diproduksi dari Blok Mahakam, baik itu dalam bentuk gas pipa, LNG maupun LPG kepada pembeli domestik dan pembeli ekspor. Malam ini saya nggak sendiri tentunya, kita sudah punya narasumber yang sangat berpengalaman terkait dengan inovasi di dunia migas, dan beliau juga siap untuk berbagi pengalamannya kepada Sobat Mahakam sekalian. Sebelum saya panggil narasumber kita malam ini, saya akan bacakan sedikit aturan live Instagram kita malam ini. Jadi kolom komen sekarang masih saya buka. Lalu nanti ketika saya diskusi dengan narasumber, komen akan saya tutup. Lalu nanti di akhir acara akan saya buka kembali. Jadi Sobat Mahakam yang ingin bertanya kepada narasumber kita bisa disimpan dulu pertanyaannya, dicatat. Lalu nanti ketika saya buka lagi kolom komen bisa ditanyakan. Akan ada 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari PHM. Jadi jangan kemana-mana. Nah ini kayaknya udah pada nggak sabar nih, udah ada 118 viewers, 119 sekarang yang pasti udah nggak sabar ingin ketemu sama narasumber kita. Jadi saya undang ya narasumber kita malam ini. Oke, sebentar. Sabar ya Sobat Mahakam, ini narasumber bisa join sama kita. Selamat malam Sobat Sukma Tangin. Halo, selamat malam. Hai Ica. Apa kabar Mbak Mala? Baik-baik, gimana Cal? Baik, di sini juga. baik. Jadi narasumber kita malam ini adalah Mas Rizal Rahman, yang biasa dipanggil Mas Ical. Jadi Mas Ical ini dia lokasinya di Balikpapan. Kalau saya kan Ya di betul, Jakarta. di Balikpapan. Nah, sehari-harinya Mas Ical ini adalah sebagai Head of Intervention Offshore Engineering Service. Jadi Mas Ical ini masih muda, tapi sudah jadi head service. Kalau di PHM head service itu udah bos gitu ya. Mas Ical, supaya Sobat Mahakam lebih akrab nih sama Mas Ical ya, sebelum kita ngobrol topik kita, saya boleh bacakan sedikit ya backgroundnya Mas Ical ya? Boleh, silakan. Jadi Mas Ical ini adalah sarjana teknik kimia dari Universitas Gadjah Mada, lulusan terbaik loh tahun 2006. Kemudian Mas Ical juga aktif di kemahasiswaan, keluarga mahasiswa teknik kimia.
kemudian dengan pengalaman yang hampir 15 tahun di dunia hulu migas, sering sekali Mas Ical ini dipanggil sebagai pembicara ahli di berbagai forum hulu migas nasional maupun internasional. Dan yang gak kalah menarik ya, Mas Ical ini adalah seseorang yang mempunyai hobi traveling, kemudian fotografi, dan dia juga senang sekali berbagi cerita tentang perjalanannya melalui tulisan-tulisan. Nah, Mas Ical ini udah ada 172 nih Sobat Mahakam yang gabung. Mungkin Mas Ical bisa menyapa ya Sobat Mahakam. Saya lihat ya, ini ada sahabat Karina, sahabat Ruth, sahabat Iren. Waduh, nikmat Tuhan nih, sahabat Iren. Nikmat Tuhan banget. Ada Yolani, selamat malam semuanya. Udah pada makan malam belum semuanya ya? Mama udah makan malam? Udah ngemil sih. Tapi habis ini akan makan kayaknya, soalnya agak deg-degan jadi nggak bisa makan berat juga. Selamat malam, ternyata udah bergabung sama kita Bapak Hardi Pramono. Selamat malam Pak Pram, selamat bergabung malam ini. Nah, sekarang berarti saya matikan dulu ya kolom chat kita supaya kita ngobrolnya bisa lebih mulus tanpa gangguan. Oke. Mas Ical, masih lanjut perkenalan ya, karena tadi kan baru brief nih. Boleh cerita nggak sehari-harinya kegiatan Mas Ical sebagai Head Service Well Intervention Offshore Engineering itu seperti apa? Mungkin beberapa orang baru pertama kali ya dengar ya Well Intervention itu apa sih sebenarnya. Mungkin saya bermulai dari situ dulu, saya jelaskan. Di Pertamina Hulu Mahakam, Well Intervention itu berada di bawah divisi Well Construction and Intervention. Nah, mungkin kebanyakan dari kita itu mengenal sebagai drilling dan well service. Nah, sesuai dengan namanya, well intervention itu mostly kegiatannya berkutat di perawatan atau intervensi sumur. Nah, kan kita tahu nih, sumur kan produksinya makin lama, apalagi lapangannya semakin tua, mature field, otomatis produksinya ini menurun nih. Jadi, untuk mencegah dia turunnya, dropnya terlalu anjlok, kita butuh usaha-usaha untuk merawat sumur, intervensi sumur sehingga produksinya bisa naik lagi. Nah, di situ peranan well intervention, Mbak Mala. Nah, saya sendiri berada di dalamnya di bagian engineering di posisi yang sekarang untuk aset offshore. Oke, jadi peranan well intervention itu penting sekali ya, Mas Ical. Setelah sumur itu diproduksikan, perlu well intervention untuk mempertahankan produksi kita ya di Blok Mahakam. Nah, sekarang kalau boleh nih kita mundur sedikit nih ke awal-awal Mas Ical memulai karir nih. Sebenarnya kenapa sih seorang sarjana teknik kimia gitu ya bisa memutuskan untuk terjun ke dunia hulu migas dan kemudian berkarir sampai sekarang, Mas Ical? Berarti kita mundur sedikit ya. Iya. Jadi itu kayaknya dari zaman dulu, saya kan kebetulan lahir di Balikpapan. Besar ya, SD, SMP, SMA di Balikpapan. Jadi kebetulan rumah orang tua itu deket sama jalan minyak. Mungkin yang tinggal di Balikpapan udah pada ngerti ya. Jalan minyak itu kan banyak ya, kompleks para pekerja migas. Jadi kalau misalnya sore itu ngelihat orang-orang pada pulang kerja pakai seragam gitu, coverall dan lain-lain, kayaknya suatu saat kayaknya udah sempat batin nih. Kayak keren ya kalau misalnya suatu saat bisa gabung di salah satu perusahaan migas gitu. Ya udah kemarin lulus SMA kemudian kuliah. Saya ngambil tadi udah di-mention yang jurusan Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, lulus. Nah, pas banget tapi nggak langsung ke oil company nih. Saya waktu itu join di salah satu oil service company selama 5 tahun. Kemudian 5 tahun kemudian gabung di oil company. Di operator sebelumnya lanjut sampai sekarang di Pertamina Hulu Mahakam. Nah, di Pertamina Hulu Mahakam sendiri itu awalnya memang well intervention. Kemarin sempat pindah transfer ke development and planning sebagai senior development engineer. Kemudian ya balik lagi di well intervention di posisi yang sekarang. Gitu Mbak Mala. Oke, jadi ini sedikit info juga nih buat Sobat Mahakam. Jadi kalau berkarir di dunia hulu migas itu sebenarnya pilihan profesinya itu cukup beragam ya, Mas Ical ya? Betul, beragam sekali. Oke. Nah, sekarang selain sebagai seorang oil and gas profesional nih, kita juga mau kenal Mas Ical lebih personal nih. Nah, kalau lihat Instagramnya Mas Ical nih ya, yang followernya 12.200 loh, Sobat Mahakam. Sama saya cuma beda 11.600 berarti followernya. Mas Ical itu punya, seperti yang saya tadi bilang ya, punya hobi traveling gitu. Boleh cerita sedikit nggak sih tentang hobi jalan-jalan ini? Terus gimana sih bagi waktunya antara jalan-jalan sama kerjaan di
well intervention yang setahu saya waktu di Balikpapan tuh teman-teman well intervention tuh sibuk banget lah. Jadi saya suka emang traveling sih. Traveling tuh lebih ke passion ya. Dan saya juga suka nuliskan anaknya. Jadi sebenarnya itu lebih ke itu lebih ke semacam hal yang kita suka gitu, melakukan hal yang kita suka. Nah sekarang kalau misalnya ditanya nih sempet nggak sempet, ya harus disempetin. 1 tahunku tuh kan ada 12 bulan ya, masa saya nggak bisa cari waktu 2 atau 4 kali gitu dalam setahun, singkat aja 3 hari atau berapa hari untuk pergi ke suatu tempat. Kalau saya sih prefer ya ke tempat yang baru, nyoba makanan baru, kemudian bertemu dengan orang-orang baru, ngerasain culture yang baru. Itu semacam kayak self rewarding buat diri sendiri. Udah kerja keras, saatnya menghargai nih diri sendiri. Jadi ada semacam self recognition. Saya pergi satu tempat yang saya suka. Jadi ketika balik-balik lagi ke kerja, itu semacam kayak baterainya itu udah ke charge gitu. Sudah 100% full. Jadi siap lagi untuk bertarung di dunia kerja. Gitu. Nah, saya ini juga ini kebanyakan juga mungkin ada beberapa yang masih di bangku kuliah ya. Jadi buat sobat makan ya, itu jangan stres duluan kalau misalnya nanti sudah lulus itu nggak langsung dapat kerjaan. Itu nikmatin aja prosesnya. Maksudnya ya banyak loh yang orang yang habis lulus langsung kerja itu malah kangen. Waduh, harusnya dulu habis lulus kuliah santai-santai dulu ya kayak gitu. Jadi ya nikmatin aja prosesnya. Mungkin yang terbaik belum datang pada waktunya. Gitu Mbak Mala. Okay. Jadi buat sobat makam penting sekali ya untuk punya passion yang bisa mendukung pekerjaan gitu ya Mas Ical. Nah kita udah kenalan nih, saya udah jauh lebih mengenal Mas Ical, sobat makam juga dibanding 10 tahun yang lalu. Sekarang kita mulai masuk ke topik kita malam ini nih Mas Ical. Jadi sedikit lebih serius tapi kita ngobrolnya tetap santai aja. Jadi mengenai pentingnya inovasi di dalam dunia migas. Kalau saya boleh sedikit kasih gitu ya pembukaan nih mengenai konteks global dunia migas. Kalau saya nggak bisa ngebayangin dunia migas itu bisa sampai seperti sekarang tanpa adanya inovasi teknologi. Gitu. Jadi cadangan-cadangan seperti laut dalam, oil sands, shale gas gitu yang dulu kayaknya nggak bisa diproduksikan karena nggak punya teknologinya dan juga mahal. Sekarang juga menjadi sesuatu yang lumrah gitu. Nah, kalau saya bisa tambahin lagi ya, saya punya statistik nih dari World Investment Report 2020. Jadi bahwa dalam rentang 10 tahun terakhir, ternyata perusahaan migas dunia itu budget R&D-nya, Research and Development yang dipakai untuk inovasi itu ada peningkatan 40% gitu, sangat signifikan. Artinya kan memang ini sesuatu yang penting sekali gitu ya untuk dunia migas. Nah, sekarang kalau kita ke konteks Blok Mahakam nih, Mas Ical. Sebenarnya kenapa sih inovasi teknologi itu penting gitu buat kita di Blok Mahakam? Oke, nah sekarang ngomong tentang Blok Mahakam ya. Berarti ngomongin Mahakam nih kita harus tahu tantangannya lebih dalam ya. Nah betul. Untuk Mahakam sendiri mungkin kebanyakan orang juga tahu ini adalah mature field. Ini adalah lapangan yang tua. Ada field yang sudah beroperasi lebih dari 40 tahun, udah berproduksi lebih dari 40 tahun. Otomatis reserve-nya udah marginal mungkin, udah tidak sebanyak ketika awal kali diproduksi. Nah, kemudian future development Mahakam sendiri untuk lepas pantai, terutama untuk offshore, itu future development-nya tuh ke arah anjungan lepas pantai, platform kita sebutnya, itu yang lebih minimalis. Nah, makanya untuk inovasi-inovasi spesifik untuk offshore field, itu diarahkan ke pengembangan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Mbak Mala, seperti itu. Oke, itu kan tadi berarti tantangan Blok Mahakam ya. Sekarang kalau ekspertisnya Mas Ical nih di well intervention, kalau tantangan yang spesifik di dunia well intervention itu apa aja ya Mas Ical ya? Nah, kita sudah tahu nih tantangannya. Tantangannya saya punya lapangan tua, reserve-nya sudah marginal. Kemudian saya tahu nih future development-nya Mahakam itu ke arah offshore minimalist platform. Nah, di sini makanya untuk well intervention sendiri itu harus menyesuaikan dengan konsep tersebut. Jadi kita harus mencari ini inovasi-inovasi teknologi baru yang fit for purpose. Jadi catatannya satu, itu unitnya itu harus lebih compact dari yang sekarang. Karena platformnya makin kecil, nggak mungkin kita menggunakan unit yang konvensional yang kita pakai sekarang. Yang kedua, itu dari optimisasi prosedur pekerjaan. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang nice to have, yang mungkin bisa ringkes gitu, tapi tanpa jeopardize safety, itu kita bisa buat lebih efektif dan efisien. Yang ketiga jelas, teknologinya tuh harus lebih ekonomis. Jadi secara reserve yang marginal dengan cost yang kita keluarkan, itu masih bisa mendapatkan benefit bagi perusahaan.
Oke, jadi tantangannya jelas ya, Mas Ical. Ada Betul, banget gitu kan. Sekarang pertanyaannya udah ada bukti konkret nggak sih di PHM ini bahwa kita punya cerita sukses inovasi gitu, betul. terutama di Wah, WLI ya. Hmm. ini pas banget nih. Kita baru aja selesai campaign ini, kita nyoba unit dengan footprint yang lebih kecil. FYI, ini pertama kali di Indonesia kita coba untuk trial unit ini. Jadi konsepnya sih masih sama. Jadi untuk menjawab tantangan offshore minimalist platform, namanya microcoil, dikerjakan oleh engineer, itu PIC-nya tuh ada Mbak Pratika di tim engineering saya. Itu kita ngeliat nih, kita ada marginal reserve. Kemudian dibantu dengan tim operation, karena ini kan pas pandemi juga nih ya Mbak Mala ya. Jadi kita semuanya harus kolaborasi nih, tim engineering, kemudian tim operation, untuk mempersiapkan. Jadi yang dicari adalah satu, kita harus mencari unit yang footprintnya lebih kecil. Yang kedua, beratnya harus jauh lebih ringan karena itu akan dibebankan ke atas anjungan lepas pantai, platform. Yang ketiga, mobilisasinya harus ringkas. Biasanya kalau misalnya unit-unit yang konvensional untuk pekerjaan tertentu kayak coil tubing itu butuh kayak 4 sampai 5 hari, 8 trip bolak-balik lah, belum lagi cuacanya buruk. Kalau ini bisa diringkas separohnya karena unitnya lebih kecil, jadi armadanya bisa disesuaikan, harganya harus murah, dan performance pekerjaannya juga nggak kalah sama yang konvensional. Nah, itu semua udah berhasil kita coba nih. Kita kemarin coba di platform, di pekerjaan di Bekapai, dan hasilnya sudah keluar, dan sekarang kita lagi coba susun postmortemnya. Jadi ketika trial berhasil kan otomatis next step-nya tuh harus industrialisasi ya. Nah, kita lagi mengarah ke arah situ. Oke, semoga menarik Mas Ical. Semoga sukses ya dengan proses Amin, amin, industrialisasinya. amin. Dan itu kan baru satu contoh ya, berarti dari well intervention gitu. Saya yakin di divisi-divisi lain di PHM juga banyak sekali inovasi-inovasi yang mungkin lain kali kita bisa share juga ya ke Sobat Ya. Mahakam. Nah, sekarang saya ada contekan lagi nih, Mas Ical. Saya punya survei dari IBM dan Oxford Economics. Jadi mereka mengadakan survei mewawancarai 350 oil and gas executives di 25 negara. Nah, hasilnya 80% menyatakan bahwa inovasi teknologi itu merupakan faktor yang sangat penting untuk perusahaan migas untuk berkompetisi dan maju. Nah, kalau yang saya baca itu ditunjukkan dengan perusahaan itu biasanya punya ajang inovasinya sendiri-sendiri lah. Di Shell saya baca ada program namanya Game Changer, kemudian Total itu kalau nggak salah ada program namanya Bri di Innovation gitu. Nah, di Pertamina yang kita banggakan ini juga kita punya loh suatu program inovasi gitu ya. Namanya CIP, Continuous Improvement Program. Dan Mas Ical ini yang saya tahu punya prestasi yang gemilang tahun 2019 dan 2020. Kalau boleh saya bacakan prestasinya nih yang bisa membuat nama PHM harum gitu ya sampai ke level korporat. Mas Ical itu dengan inovasinya itu berhasil meraih Platinum, Best Value Creation, dan Best iProof di Upstream Improvement Innovation Awards. Kemudian meraih Platinum di Annual Pertamina Quality Awards. Itu di Pertamina udah yang paling tinggi levelnya. Boleh share ke kita nggak, Mas Ical, pengalaman Mas Ical ikut program inovasi Pertamina ini dari awal sampai akhir? Oke, ini kalau diceritain panjang banget ya. Mungkin saya ringkas ya. Di Pertamina Hulu Makam sendiri, untungnya kita itu ada divisi atau ada gugus yang mengkoordinir semuanya itu di under MSQ, Management System and Quality. Jadi sebenarnya CIP ini, Continuous Improvement Program, itu adalah ajang atau program inovasi dari Pertamina yang kayak memfasilitasi lah, memberikan platform untuk para engineer-engineer muda untuk showcase inovasi-inovasi mereka di forum yang proper. Karena pada dasarnya ketika semua orang tahu, jadi ini akan dibuat lebih besar lah. Jadi ketika semua orang tahu inovasinya betul-betul memberikan value added ke perusahaan, tahapannya juga ini bisa dijadikan semacam kayak program pembelajaran juga bagi individu orang yang propose inovasinya ya. Nah, tadi kan udah disebut nih, tahapannya kan berjenjang. Memang tuh digodok awalnya, ini prosesnya memang panjang banget Mbak Mala. Ini mulai dari kita misalnya dari Pertamina Hulu Makam level, kemudian naik lebih tinggi sampai ke corporate level, bahkan sampai ke internasional. Karena seluruh dunia itu harusnya punya, bukan harusnya, memang punya ajang seperti ini walaupun namanya berbeda-beda, dan itu dikompetisikan begitu. Oke. Jadi Mas Ical, tahun lalu saya ikut juga loh program inovasi Pertamina ini. Saya bukan engineer muda gitu ya, mantan engineer. Sorry berarti ya. Udah tua pula gitu kan.
Tapi saya ikut, terus kami tereliminasi gitu di forum Pertamina Hulu Indonesia. Jadi sampai sekarang sebenarnya masih penasaran banget nih Mas Ical, ada apa ya namanya, ada obsesi gitu. Sebenarnya apa sih yang dicari dari program inovasi Pertamina ini supaya inovasi kita itu bisa terpilih lah sampai ke level korporat. Jadi kalau misalnya disederhanakan tuh sebenarnya ada dua nih. Ada dua yang paling dilihat. Yang pertama innovation, inovasinya sendiri. Jadi sebenarnya yang dilihat bagaimana inovasi ini bisa memberikan kemudahan bagi perusahaan. Bisa jadi mungkinnya standarnya udah menurun nih, dibalikin ke standar, atau kemudian dengan inovasi ini memperbaiki ke standar yang lebih baik, atau bahkan lebih besar lagi nih, ini merupakan solusi masa depan perusahaan. Kalau nggak ada inovasi ini, mungkin kita akan tutup warung lebih cepat. Nah, itu dari sisi inovasi. Yang kedua dari sisi value creation. Jadi seberapa besar impact-nya, ada value edit-nya ke company yang bisa dikuantifikasi dari inovasi yang tersebut. Jadi impact ini itu bisa berupa cost saving, kemudian efisiensi kepada kecepatan menyelesaikan pekerjaan, itu banyak hal lah. Jadi selama itu value creation dan innovation tadi yang pertama bisa dideclare, kemudian bisa kita klaim dengan jelas, itu bisa dijadikan bahan acuan buat diajukan sebagai CIP. Oke. Gitu Mbak Mala. Yes, terus tadi kan Mas, jadi saya udah kebayang sih. Mas Ical sebutkan impact ke perusahaan ya. Inovasi Mas Ical ini kan tentunya di PHM ya. Sementara Pertamina itu kan besar gitu ya. Bisa nggak sih inovasinya Mas Ical ini nanti diaplikasikan juga di anak perusahaan Pertamina yang lain? Oh, itu jawabannya sangat bisa sekali, dan itu memang ada real case-nya. Jadi untuk inovasi ini tidak terkungkung ya istilahnya, tidak terkungkung di satu tempat. Dengan kecanggihan teknologi yang sekarang, kita lebih leluasa justru untuk istilahnya itu seperti mereplikasi teknologi untuk diaplikasikan. Apalagi untuk Pertamina kan kita ada afiliasi antara anak perusahaan, kita banyak sekali ada webinar, kemudian ada forum sharing knowledge. Untuk yang di luar juga kita ada SPI forum, itu biasanya kan ada di One Petrol, kemudian papernya bisa kita akses secara lebih mudah, sehingga itu sangat mungkin sekali untuk direplikasi. Nah, sinergi ini penting, karena ketika dengan adanya sinergi, kita bisa berbagi, sharing, jadi ketika case-nya ini mirip dengan yang ada di lapangan di tempat lain, ini bisa diimplementasikan. Seperti itu. Oke. Menarik. Saya belum sampai ke tahap itu soalnya. Tapi saya udah dapat tips dari Mas Ical nih. Apa saya ikut lagi aja ya tahun depan ya? Program inovasi. Harus ikut, jangan nyerah dong. Oke. Ini kalau saya boleh nyapa nih teman-teman saya di tim Gugus PC Proof Shop. Kata Mas Ical tahun depan kita disuruh ikut lagi, siap-siap ya. Inovasinya yang baru. Oke, kita cari. Mas Ical, kita udah sampai di ujung segmen 1 nih. Sekarang kita mau masuk segmen 2. Kalau tadi kita kan bicara, jadi udah jelas ya bahwa inovasi itu di dunia oil and gas, khususnya di Blok Mahakam itu penting sekali, bukan sesuatu yang nice to have, tapi emang harus ada mau nggak mau supaya kita bisa survive. Nah sekarang saya mau ngajak Mas Ical diskusi nih. Terus gimana sih kita menumbuhkan inovasi itu sebagai budaya, jadi sebagai bagian dari cara kita hidup lah sehari-hari. Mungkin langsung aja ya, kalau berdasarkan pengalamannya Mas Ical gitu, apa sih perilaku atau kondisi lingkungan gitu yang dibutuhkan supaya budaya inovasi itu bisa tumbuh dengan baik gitu ya, baik di perusahaan, kita sebagai individu atau kita sebagai tim gitu. Silakan Mas Ical. Iya, ini ada beberapa poin sih yang paling utama. Yang pertama jelas balik ke diri sendiri. Itu komitmen dari diri sendiri, itu semacam kayak empowerment of individuals. Kita harus profesional, harus komit. Kalau misalnya ada tujuan yang kita set, ya kita harus stick to the plan. Kemudian yang kedua, ini nggak kalah penting, harus ada komitmen dari manajemen support. Di mana ini penting karena kayak tolerance of failure dari manajemen itu harus ada. Kemudian kayak encouragement untuk risk taking. Jadi risk taking encouragement dari manajemen ini sangat dibutuhkan. Jadi ketika ada inovasi, kita diberikan keleluasaan untuk mengeksplor ide-ide yang unik, mungkin yang out of the box atau bahkan tanpa kotak. Kemudian ada toleransi dari kegagalan, itu bisa diminimalisir. Mas Ical, tadi kan risk taking ya, saya jadi kepikiran gitu. Kita kalau di dunia migas itu kan memang jenis industrinya itu yang high risk high reward ya. Betul, jadi, betul. Sehari-hari juga kayaknya kita udah terlatih tuh untuk mengambil resiko gitu. Jadi kalau kita udah punya itu, mestinya kita kalau berinovasi juga lebih berani lagi dong untuk mengambil resiko itu. Oh, itu tepat sekali, betul sekali. Itu udah sejalan. Okay. Kita lanjutin ya? Ya, sorry saya potong, silakan.
Tadi ada komitmen dari diri sendiri, komitmen dari manajemen. Yang ketiga itu alur prosesnya harus jelas, Mbak Mala. Jadi kita kan sudah mulai nih dari identifikasi masalah, otomatis stepnya kita harus step up the game. Kita harus cari nih desain masalahnya seperti apa ini yang harus diselesaikan, kemudian lari ke eksekusi, kemudian sampai ke evaluation. Yang terakhir jelas tuh dari teamwork dan strategic partner. Itu harus juga diperhatikan. Oke, jadi ada 4 faktor ya. Kalau saya boleh tahu strategic partner itu siapa aja Mas Ical dalam konteks inovasi di PHM ya? Inovasi di PHM, strategic partner itu bisa. Misalnya well intervention banyak beririsan, bersinggungan dengan entity lain ya. Entity lain ini bisa menjadi klien kita. Itu jadi strategic partner. Yang kedua government bisa SKK Migas atau yang lebih tinggi levelnya. Kemudian yang jelas itu third party kayak kontraktor. Karena well intervention mungkin ada beberapa juga kita pakai vendor, ada beberapa kita kerja dengan third party kontraktor. Jadi kontraktor manajemen juga harus diperhatikan untuk mendukung inovasi agar tetap bisa jalan sesuai dengan koridor yang kita mau. Oke. Dari paparannya Mas Ical ini kan tadi ngomongin alur ya. Jadi inovasi itu tidak terjadi dalam satu malam lah, prosesnya panjang. Nah di awal pasti itu awalnya dari proses brainstorming ide-ide gitu ya. Nah Mas Ical pernah punya pengalaman nggak sih? Udah punya ide inovasi nih, idenya perasaan udah brilian banget, lalu ditolak gitu untuk diimplementasikan lebih lanjut. Wah itu kalau ide ditolak pernah banget ya. Sering bahkan. Jadi justru sebenarnya kayak gini, kalau misalnya inovasi atau ada ide yang ditolak, sebenarnya jangan langsung jatuh ke titik terdalam gitu ya. Harusnya jadi bangkit, harus mencari solusi-solusi lain agar bisa diterima. Mungkin solusi yang tadi dengan segala pertimbangan memang tidak bisa untuk diimplementasikan, tapi makanya ini tadi dibutuhkan yang tolerance of failure dari manajemen ini sangat penting banget nih. Jadi kalau misalnya ada kegagalan atau ada misalnya sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya, kita perbaiki, kita propose yang lebih baik, kemudian kita implementasikan. Itu jadi salah satu faktor. Jadi jangan takut untuk gagal ya. Ketika gagal ya coba lagi sampai berhasil. Gitu Mbak Mala. Jadi nggak boleh ngambek ya. Iya. Nah terus nih, abis brainstorming ide, kemudian maju nih inovasi, pasti ada tahap trial and error gitu kan. Ya trial, error gitu. Bisa sukses, bisa nggak sukses gitu. Tapi kan tadi kita ngomong tolerance of failure gitu ya, ruang kegagalan itu kan pasti ada batasnya. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana sih kita mempersiapkan nih supaya kalau nanti kejadian hal-hal yang tidak kita harapkan itu akhirnya tetap ya bisa diterima lah oleh semua pihak, tidak saling menyalahkan gitu dan ya bisa jadi apa untuk perbaikan gitu Mas Ical. Aduh Mbak Mala makin kesini pertanyaan makin sulit ya. Kayaknya research-nya terlalu banyak nih. Oke, ini mungkin terjadi untuk saya ada case yang langsung ini. Untuk inovasi-inovasi baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya seperti yang kemarin kita trial yang baru aja selesai. Pada saat trial mungkin kita banyak kayak semacam gray area ya yang baru bisa terjawab mungkin setelah kita mengeksekusi project yang bersangkutan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah selama sudah kita akses, jadi kayak alternatif solusinya, kemudian ada solusi A, solusi B, solusi C, jadi skenario-skenario yang mungkin terjadi. Kemudian kita ada langkah mitigasinya, kita cek seperti apa mitigasinya. Jadi ketika ada sesuatu yang keluar dari jalur atau keluar dari batas, ada room of error di situ, itu bisa kita mitigasi. Jadi tingkat keparahannya ketika terjadi tidak sesuai dengan yang kita mau, itu sudah kita tahu lah, sudah ada gambarannya. Nah, jadi ini penting nih, yang ada dua hal mungkin. Yang satu, kita harus worst case scenario. In case itu hal terburuk yang nggak bisa kita hindari, jadi worst case scenario. Yang kedua adalah contingency plan. Contingency plan ini sangat penting untuk kita address ya lebih awal. Mulai dari prosedur bahkan sampai additional cost ketika pekerjaannya ada nyeleweng dikit lah ke arah yang tidak kita inginkan. Oke. Berarti sebenarnya semuanya itu sudah cukup terantisipasi dengan baik lah ya. Betul. Nah, sebenarnya saya masih agak kurang ini sih, kurang nangkep gitu kan. Dari tadi kan Mas Ica bilang kalau ide ditolak, bangkit lagi, sudah kegagalan gitu. Tapi saya susah nih mikirnya, kalau kita lagi down gitu, habis ide kita ditolak atau kita percobaan lalu gagal gitu. Gimana sih bisa termotivasi untuk bangkit lagi gitu, seperti yang tadi Mas Ical cerita ya? Betul. Itu memang
mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan ya, Mbak Malaya. Saya beberapa kali ada dalam posisi seperti itu juga. Jadi yang mungkin yang bisa real yang bisa kita lakukan adalah coba stay positif, tapi bukan positif yang lagi berkembang sekarang. Jadi penolakan itu tidak semerta kita menjadi pribadi yang gagal. Jadi ya coba lagi agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, kalau untuk case-nya saya akan take a step back. Jadi ketika ada, waduh ini kenapa ya beberapa kali kok gagal terus, kok saya take a step back, saya refresh. Tadi mungkin beberapa orang ada caranya sendiri-sendiri ya. Untuk case saya mungkin saya harus pergi liburan misalnya, saya harus explore tempat baru nih, saya harus ngosongin pikiran lagi, buat jernih lagi. Kalau saya mungkin case-nya liburan. Mungkin ada beberapa orang yang lebih suka olahraga, atau nonton drakor mungkin, atau nyanyi, atau karaoke, dan lain sebagainya lah. Itu setidaknya untuk memberikan energi positif balik ke dalam diri sendiri. Jadi ketika balik lagi, dihadapkan ke situasi yang sama dengan kita mundur, mungkin yang tadinya kita cuma ngelihat ke satu pintu, sebenarnya ada pintu lagi nih di kanan sama di kiri yang nggak kita liatin, karena kita terlalu dekat. Jadi dengan take a step back, harapannya sih kita bisa ngelihat helikopter view lah, view yang lebih besar dari yang kita lihat sekarang. Kemudian yang ketiga, ini nggak kalah penting, kita harus mengelilingi diri kita dengan teman-teman dan bisa dibilang yang motivator lah. Jadi ketika ada yang kurang enak ya kita curhat. Biasa kan nature-nya manusia butuh pelampiasan, ngobrol. Nah kalau misalnya dikelilingi dengan teman-teman atau sahabat-sahabat yang baik, mungkin akan mengurangi. Yang terakhir mungkin ini yang paling penting ya, jangan pernah membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, tapi harus lebih fokus kepada apa yang bisa kita perbaiki dari kita sendiri. Mungkin bisa juga nih buat orang tua, anak-anaknya, jangan bandingin anak sendiri sama anak tetangga mungkin ya. Saya sih. Jadi misalnya harus lebih itu, oke, apa yang kurang dari anak kita atau dari pribadi kita, itu yang kita fokus untuk diperbaiki. Jadi seperti itu. Bijaksana sekali nih Mas Ical. Tapi ini seru sih, Mas Ical sebut traveling gitu kan. Terus saya mikir ini lagi pandemi mau traveling kemana gitu. Terus nonton drakor gitu. Jujur drakor tuh udah penyelamat banget nih buat saya selama pandemi ini di rumah aja. Nah, malam ini kita juga nggak bisa nih Mas Ical, kita nggak ngomongin pandemi gitu ya. Karena dunia migas itu mengalami sebuah disrupsi gitu dengan adanya pandemi COVID-19 yang tidak pernah diprediksikan sebelumnya gitu. Kalau ke dunia migas ini kita semua udah tahu ya, harga minyak turun anjlok, harga gas juga turun anjlok gitu kan. Lalu pertanyaannya gitu, dengan kondisi ini strategi inovasi itu apakah harus berubah juga Mas Ical? Oh jelas, apalagi dengan kondisi seperti ini ya, kebanyakan kita pada kerja dari rumah, jadi sistem kerja yang berubah 180 derajat untuk inovasi sendiri, ini harus kita ubah juga, ini harus beradaptasi. Begitu juga dengan untuk perkembangan inovasi sendiri. Saya ngambil case, mungkin karena saya di Well Intervention, saya ngasih case yang real di Well Intervention ya. Karena baru aja kita launch project, ini pas banget di masa pandemi, jadi semuanya yang tadinya kita launch project preparation, kita harus meeting dengan vendor, dengan kontraktor langsung tatap muka, langsung sharing. Kalau misalnya ada, kan kita bisa ngeliat gesturnya orang, semua nggak bisa. Kita harus social distancing, kita harus jaga komunikasi lewat serba online. Ya seperti itu, jadi dari kick off meeting, kemudian dari presentasi teknologi harus kita atur lewat itu, dan ternyata bisa berhasil. Nah, bahkan keuntungannya adalah karena ini sistemnya online, kita malah bisa invite semakin banyak orang gitu, kayak expert dari luar negeri misalnya, yang tadinya nggak bisa datang langsung, bisa langsung kita invite, bisa kita langsung undang untuk memberikan ide dan saran. Nah itu baru tahap ketika launch project, preparation. Nah ketika udah mulai inspeksi, barangnya sudah datang di Balikpapan, balik lagi nih. Kita nggak bisa ngelihat langsung barangnya untuk commissioning alatnya sudah sesuai atau enggak. Nah sekarang kita melakukan inovasi lagi di luar kebiasaan. Kita melalui video inspection, jadi kita minta, kita udah checklist, oh saya mau lihat barang-barang yang A, B, C, D, E. Kontraktor lihat, kita videokan, kemudian kita lihat checklistnya, oh ini sudah sesuai atau belum. Nah itu yang kita jadikan acuan. Yang terakhir, support management itu penting banget. Jadi ketika, mungkin kita tahu ya, kita ada kayak KPI, manajemen visit ke Berik, atau ke Barge, atau ke tempat worksite, dan lain-lain, mungkin nggak bisa dilakukan dalam waktu sekarang. Support management yang kayak manajemen walkthrough, ini prinsipal yang bagus banget di WCI. Kita lihat ada manajemen walkthrough, kita visit di tiap rig atau tiap Barge kita secara reguler, kita lihat nih, semuanya ikut,
sampai level VP, dan kita lihat nih apa aja yang sedang terjadi di bar itu, kayak semacam memberikan kayak semangat juga ke teman-teman yang di lapangan. Mungkin kan udah waduh situasi serba sulit nih ketika ada pandemi dan lain-lain, dengan ada support management walaupun secara online itu bisa menjadikan solusi juga itu Mbak Mala. Oke, jadi cukup cepat juga ya teman-teman di Tuh, PHM itu prosesnya cepat banget ya, itu. untuk Betul. beradaptasi gitu. Cuma mungkin pertanyaannya gitu, tadi kan inspeksi segala macam gitu. Standar-standar yang sebelumnya sudah ada itu apakah tetap dipertahankan gitu? Jadi no compromise atau gimana nih dengan perubahan cara kerja? Loh, segala hal yang menyangkut dengan standar, company rule, itu ya harus tetap pada koridor yang semestinya. Jadi itu harus tetap di jalur yang semestinya. Jadi kita nggak jeopardize safety, standar harus sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Oke, jadi nggak ada kompromi untuk standar terutama Betul, HSE ya, Mas Ical ya. betul. Oke, tadi itu perubahan cara kerja ya. Kayaknya kita juga harus ngomongin impact finansialnya nih dengan si pandemi ini. Kalau yang tadi saya sempat sebut budget R&D gitu ya. Dengan kondisi sekarang tentunya berbagai perusahaan itu berlomba-lomba mengencangkan ikat pinggang gitu, dan mungkin budget untuk R&D dan inovasi itu adalah salah satu yang direview duluan gitu. Nah, itu gimana ya Mas Ical? Kira-kira apakah itu akan menyurutkan semangat inovasi atau tetap bisa berjalan seperti biasa? Nah, justru dengan kondisi yang seperti ini, semua budget R&D tadi serba dipotong dan lain-lain, justru inovasi harus semakin dibutuhkan nih, Mbak Mala. Jadi, tadinya kita ada di zona nyaman nih. Kita udah terbiasa dengan, oh, solusinya A nih di depan mata. Dengan adanya perubahan, kita harus lebih kreatif nih. Dengan inovasi-inovasi, kita harus melihat lagi ke layer-layer yang lebih bawah. Mungkin sampai solusi yang ketiga itu kita lihat, wah ini solusinya udah proper nih, udah efektif, udah efisien, cost-nya juga udah masuk, sehingga benefitnya ini bisa dieksekusi dengan cost yang lebih murah dan secara technical dan safety review yang juga bagus. Kelebihannya adalah kalau misalnya kita udah dapat inovasi yang seperti itu, otomatis umur bloknya mungkin umur lapangan menjadi lebih panjang karena tetap ada pekerjaan, dan juga itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru karena proyeknya juga sustain seperti itu. Oke. Ya jadi justru kita harusnya semakin terpacu ya Mas Ical ya. Nah, kemudian kan tadi cara baru itu kan karena social distancing ya. Jadi kan interaksi antara manusia itu kan juga semakin jarang. Sementara kalau pengalaman saya, ide-ide out of the box itu muncul dari obrolan sehari-hari gitu di koridor kantor. Nah, kalau sekarang tuh gimana ya caranya Mas Ical menyiasatinya supaya percakapan itu tetap ada, lalu ide-ide out of the box juga tetap bisa muncul? Nah, ini nyambung banget nih sama topik ngebor yang kedua oleh Mbak Lili sama Mas Anton nih. Etika bekerja dari rumah. Nah, siasatnya nih agar tim tetap termotivasi, jadi alur komunikasi itu nggak seharusnya dibuat renggang. Kita tetap harus membuat semacam kayak, kalau dari saya sih kayak weekly brainstorming. Jadi rutin kumpul dalam satu tim, kita sejam 2 jam selama seminggu itu buat ngebahas kira-kira apa ya, ide apa yang bisa kita lakukan nih untuk proyeksi. Kita tahu kan 6 bulan ke depan kita mau ngerjain apa, atau di tahun 2021 apa ada yang kita bisa kerjakan. Nah, malah ini menjadi lebih bagus nih Mbak Mala. Dengan adanya di rumah, ini kita lebih ada waktu buat melakukan hal yang lebih. Kayak submit abstrak ke forum-forum technical presentation, kemudian kita bisa nulis manuskrip gitu, yang tadinya mungkin nggak ada waktu karena COVID time dan lain-lain, jadi sekarang kerjanya jadi lebih efektif. Jadi ada kesempatan, apalagi sekarang kan forum-forum kebanyakan online, jadi kita nggak ada jadi kayak nggak ada keterbatasan gitu, jadi kita bisa tetap langsung participate tanpa ada kendala mission dan lain-lain seperti itu. Iya, bener juga sih ya, kayak kita malam ini acara ngebor gitu kan, itu kan kejadian karena kita jadi punya waktu di rumah gitu untuk menyapa sobat makam yang juga ada di rumah malam ini. Saya sekarang mau ajak ke subtopik berikut nih, Mas Ical, tentang millennials gitu ya. Yang kita tahu sekarang di dunia kerja dan di PHM juga, millennials itu merupakan populasi terbesar mungkin ya. Bagaimana sih peran millennials ini dalam inovasi? Oke. Ini saya harus summon topiknya yang ngebor pertama lagi nih. Tadi kan yang kedua nih, yang pertama nih millennial leaders. Iya, nyambung. Nyambung banget nih sama Mas Dery sama Mbak Truli. Pada waktu itu kan udah dilihat ya, sebenarnya untuk populasi di PHM sendiri,
Yang masuk ke kategori milenial kan tuh ada lebih dari 50%. Justru ya milenial ini yang menjadi driver dari inovasi sebenarnya Mbak Mala. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa penting, ya penting banget. Ya populasinya aja sebagian besar memang milenial seperti itu. Jadi dia adalah drivernya. Oke. Oke, jadi dari paparan tadi, inovasi di dunia kerja itu kan penting ya. Nah, banyak juga kan Sobat Mahakam nih yang masih di bangku kuliah. Pertanyaannya ke Mas Ical, sebenarnya mungkin tipsnya apa sih supaya Sobat Mahakam yang masih kuliah ini bisa memupuk jiwa inovasi sejak dini, supaya ketika mereka bergabung dengan dunia kerja udah bisa langsung bersinergi untuk inovasi. Oke. Buat teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah ya, sebenarnya mungkin ini juga berlaku saya dulu di zaman kuliah ya. Jadi main drivernya sih sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Ada pertanyaan yang basic yang harus ditanyakan ke diri kita sendiri sih. Kayak bagaimana sih cara saya untuk aktualisasi diri dan membuat perubahan. Percaya nggak dulu Mbak Mala, saya tuh paling nggak bisa ngomong di depan umum dulu zaman kuliah. Nggak Jadi kalau mungkin misalnya banget lancar serius, jaya gini. dulu kalau misalnya disuruh ngomong di depan umum tuh udah keringet dingin, tangan udah keringet dingin. Jadi solusi saya pada waktu itu adalah, wah ini saya harus berubah nih. Jadi pada waktu itu saya memutuskan untuk ikut organisasi. Jadi saya ikut organisasi, kemudian saya coba untuk berinteraksi dengan banyak orang, kemudian saya mulai ngelihat watak orang seperti apa, coba cara mengemukakan pendapat ide di depan umum seperti apa, akhirnya bisa. Nah buat teman-teman yang kuliah seperti itu juga. Kalau misalnya ada sesuatu yang pengen kalian develop, ada yang sesuatu yang pengen kalian improve, ya jangan malu-malu gitu, jangan males-malesan ya. Kita harus berubah untuk diri kita sendiri itu untuk melakukan sesuatu yang lebih besar gitu. Oke Mas Ical, ini sebelum saya mengajukan pertanyaan pamungkas saya nih ke Mas Ical, saya mau buka lagi kolom chat ya, Boleh, supaya boleh. punya pertanyaan bisa mulai menuliskan pertanyaannya di kolom komen, nanti Ya, silakan. dijawab. Jadi sekarang udah ada 182 viewers. Ada Ya, Sobat Yuniria M, Sobat Lita, ada Sobat Nitya Haryadi. Silakan bertanya ya. Jadi penutup nih Mas Ical, lagi sih ini tips dan saran untuk Sobat Mahakam semuanya. Jadi apa sih yang sebaiknya dilakukan supaya Sobat Mahakam itu tetap bisa kreatif, tetap bisa inovatif, terutama di era pandemi ini? Tips singkat mungkin ya. Yang pertama, curiosity. Jadi kekepoan manusia itu kalau misalnya disalurkan dengan tepat, itu akan memberikan dampak yang positif. Jadi ya rasa ingin tahu ya digali, disalurkan ke jalan yang lebih baik dan bermanfaat. Yang kedua, fresh eyes. Nah, jadi ini tadi nih yang kayak fresh graduate ketika baru masuk ke dunia pekerjaan, ini justru jangan malu-malu ya, jangan takut sama senior dan lain-lain. Justru dengan adanya masuknya mata baru, ada generasi baru, itu ada kayak pembuka cakrawala baru lah untuk melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Mungkin yang udah kebiasaan dengan zonanya itu udah terbiasa, kalau A, kalau misalnya ada A jawabannya ini gitu, seperti ini. Jadinya ya seperti itu harus mulai bisa atur gitu. Fresh eyes tuh jangan langsung merasa terintimidasi nih dengan. Yang ketiga itu harus ya have fun. Jangan terlalu serius, coba untuk menikmati hidup gitu. Ketika misalnya ada kesempatan untuk jalan, kesempatan untuk me time, ya dimanfaatkan sebaik mungkin. Seperti itu. Okay. Terima kasih Mas Ical, tips-tipsnya untuk Sobat Mahakam. Ini udah banyak pertanyaan nih, kita coba pilih ya. Mungkin kita gantian aja nih Mas Ical ya. Ya, boleh. Pertanyaannya. Saya pilih yang pertama ya. Pertanyaannya dari Sobat Wendy Ferdian Saputra nih. Bagaimana cara mengembangkan ide kreatif rekan kerja kita yang bekerja satu tim dalam rangka menciptakan inovasi dan value creation yang dapat disinergikan dengan visi perusahaan? Jadi ini mungkin gimana memotivasi rekan kerja atau tim ya Mas Ical? Silakan dijawab Mas Ical. Oke. Kalau satu tim, mungkin kalau misalnya satu tim akan lebih mudah kali ya. Karena kan kita sudah bekerja sama bareng, misalnya untuk certain period of time, kerja bareng, jadi kita tahu mungkin wataknya seperti apa. Yang diperlukan adalah kayak semacam wadah untuk memfasilitasi biar mereka nggak takut untuk berinovasi. Ya caranya seperti yang kita sebutkan tadi, kita harus buat semacam rutin brainstorming,
Jadi tiap orang diminta untuk mengemukakan ide tanpa takut. Mungkin selama ini mereka punya ide cemerlang cuma takut diutarakan gitu. Selama ada forumnya, ada wadahnya yang jelas, kemudian dari manajemen juga full support. Tadi yang ada tolerance of failure, jadi ketika ada buat kesalahan, tiba-tiba waduh salah nih nanti dimarahin sama bos, jangan sampai kayak gitu. Jadi ketika udah ada sistem yang bagus dan kemudian timnya kuat, itu bisa sebenarnya. Itu sebenarnya bisa diatasi. Jadi semacam wadah, kalau misalnya wadahnya ada, kemudian moodnya benar, kemudian arahannya jelas, itu otomatis bisa. Gitu. Semoga cukup menjawab ya. Saya milih pertanyaan kedua boleh ya ini. Oke, silakan Mas Ical. Ini ada dari wah ini saya mau bacain moderatornya yang jadi seri di Chloe ya. Waduh. Iya. Moderatornya. Drakor ya. Oke, ini oke. Dari sobat Sadirsan. Sadirsan. Gimana menjaga etos kerja dengan situasi terkini? Oke. Etos kerja berarti balik ke profesionalitas kita sebagai pegawai ya. Mungkin kalau saya pribadi sendiri mungkin ya sama ya, kalau misalnya bawaannya di rumah ya pengennya rebahan aja, cuma kalau ngelihat jadwal meeting sama deadline kerjaan yang banyak, nah ini yang bisa menjadikan balik lagi kita harus menjadi termotivasi gitu. Jadi kan motivasi muncul ketika kita punya kayak goal ke depan. Saya punya goal A nih misalnya, saya punya tujuan, saya let's say lah kalau misalnya di perusahaan pasti kita punya objektif kan dalam 1 tahun. Oke, saya harus achieve ini supaya objektif saya sebagai pekerja tercapai. Nah, supaya dapat adalah ketika tujuan kita udah jelas, kita udah lihat nih, oh tujuan saya ada di sana. Saya akan fokus nih cara untuk mencapai tujuan tersebut kayak gitu. Jadi etos kerja itu diarahkan ke situ. Sama yang tadi, jangan pikirannya ke kerjaan mulu ya. Sewaktu-waktu ya lakukanlah hal-hal yang kita sukai gitu. Jangan semata-mata langsung kerja terus ya harus diimbangi dengan work life balance. Kalau suka olahraga ya olahraga. Oke. Ini banyak banget nih semuanya Ical fans club, tapi saya ada juga tuh fans club saya, Sobat Denial Damar, suami saya. Ibu, hai anak-anak. Oh ya, untuk ngingetin ke Sobat Mahakam, nanti akan ada 3 pertanyaan terbaik yang dipilih dan mendapat hadiah ya. Jadi jangan ragu-ragu bertanya. Saya pilih yang berikut ya, Mas Ical, dari Sobat Indah Widayanti. Untuk inspeksi dengan video yang tadi disampaikan sebagai salah satu inovasi, bagaimana dengan kondisi sinyal apabila inspeksi dilakukan di remote area yang tentu saja akan menjadi kendala. Betul. Oke. Sebenarnya ini technical problem nggak cuma di remote area ya, bahkan di area perkotaan atau di area kantor, kalau misalnya sinyalnya lagi jelek banget pasti sering terjadi kayak gini. Yang perlu disiapkan adalah kayak kalau dari kita sih kita nyiapkan backup plan nih, Mbak Mala. Mungkin kalau misalnya let's say ya, kan kita ada beberapa provider ya, biasanya ada beberapa provider yang memang agak kurang bagus secara sinyal, bandwidth dan lain-lain. Jadi ketika kita ada backup plan, oh ada metode lain nih, misalnya kayak providernya kita ganti, itu satu pilihannya seperti itu. Yang kedua adalah metodenya. Mungkin selama ini dengan banyak pilihan meeting atau conference online, ada yang gak usah disebutin ya, tahu ada beberapa opsi. Kalau misalnya satu gagal, kita harus nyiapin nih, oh ini nggak bisa nih pakai platform yang ini, kita harus nyiapin platform yang lain. Jadi dengan beberapa alternatif yang kita siapkan, dari sekian banyak pasti ada yang bisa. Seperti itu. Saya tambahin lagi nih. Pilih satu lagi. Ada Dika Akbar nih kayak dari mahasiswa mungkin nih. Soalnya pertanyaan. Izin bertanya Mas, kalau Mas teknik kimia kerja di well intervention, fokus ilmunya yang perlu dipelajari apa ya? Nah ini dia. Mungkin sama nih kayak malah kerjaannya sama kuliahnya nyambung nggak? Berapa persen kerjaan yang dari kuliah nyambung ke pekerjaan yang sekarang? 100% nggak nyambung. Dulu saya kuliahnya teknik lingkungan, terus sempat wirawiri di berbagai entity teknis, sekarang di komersial, nggak nyambung sama sekali. Nah, sama saya dulu juga teknik kimia, cuma ketika masuk ke dunia oil and gas ini lebih ke mechanical sebenarnya. Pada waktu di coil tubing services. Jadi pada dasarnya tidak masalah sih sebenarnya background kita apa. Sebenarnya pada waktu zaman kuliah yang dibentuk dari kita adalah cara membangun pola pikir.
Jadi cara kita menyelesaikan masalah, problem solving, kemudian cara kita menyelesaikan suatu masalah, kemudian cara kita beradaptasi, itu yang kepake di dunia kerja. Karena at the end ketika kita masuk ke dunia kerja, kita akan ngeriset lagi nih. Jadi kayak certain job position, kita harus ngeliat nih job desk-nya seperti apa ya. Kita harus belajar lagi sesuai dengan kondisi perusahaan. Jadi selama pola kerjanya sudah terbentuk dari awal, itu akan membantu. Jadi nggak masalah sih background apapun ketika masuk ke dunia kerja itu pasti akan kepake sih karena kita bakal belajar juga. Masih ada waktu buat pertanyaan Kayaknya ini. kita bisa punya waktu untuk mungkin 2 pertanyaan Mas Ical. Saya pilih 1, Mas Ical 1 lagi ya. Ini dari sobat Aangiran. Opa, loh ini kenapa semuanya malam ini ya Koreaan semua. Gimana caranya biar pede? Suka nggak pede sama ide yang mau disampaikan. Terus gimana caranya biar semangat nulis? Karena inovasi udah tapi nulisnya malas. Oke, ini berarti banyak pertanyaan ya. Oke. Pertama, gimana caranya biar pede ini saya kenal nih Mas Aan Girang ini Kenal ya? MC ternama nih di Jakarta nih. Harusnya dia nggak ada masalah sama pede ya. Maksudnya pede, saya kan nggak pedean juga tuh zaman kuliah, sudah saya ceritain ya. Ketika ya kita harus berubah. Maksudnya ketika kita memutuskan untuk saya harus berubah, saya harus coba mengubah cara berpikir, itu bisa jadi lebih. Jadi balik ke diri sendiri. Jadi yang ketakutan yang kita hadapin, ya udah kita coba cari caranya supaya bisa mengeliminasi, nggak semuanya, mungkin pelan-pelan sampai akhirnya bisa jadi pede. Itu by practice ya. Terus gimana caranya biar semangat nulis, inovasi udah tapi nulisnya malas. Nah, ini repot nih. Jadi biasanya ini solusinya gampang. Solusinya udah mulai aja dulu. Jadi soalnya kalau misalnya emang baru dipikirin, mau nulis, tapi nggak nulis, itu biasanya malas. Tapi kalau misalnya udah mulai, itu udah nggak ada ini. Pasti kalau udah mulai, pasti akan ngerasa, apalagi udah setengah jalan ya, pasti akan ngerasa sayang kalau nggak dikomplitin sama sekali. Jadi kerasa kayak sia-sia nih yang udah dikerjain sebelumnya. Jadi saran saya, mulai aja dulu. Oke. 1 pertanyaan lagi terakhir Mas Ical. Silakan dipilih. Waduh, ini banyak banget nih. Iya banyak banget ya. Oke. Ada yang nyanyi juga nih, Mbak Winnie. Kenapa jadi menyanyi ya? Oke. Ini dari Nur STP. Soal inovasi yang dilakukan PHM yang sudah diceritakan oleh Mas Ical, apakah sudah ditulis? Biar K3S lainnya bisa mencontoh. Oh, pertanyaannya bagus banget. Bagus. Oke. Inovasi yang telah dikembangkan oleh PHM itu kebanyakan kalau misalnya sudah ada tahap level yang layak untuk dipublikasiin, kemudian layak untuk di showcase buat forum-forum nasional dan internasional, biasanya memang kita masukkan ke jalur yang sesuai. Misalnya kebanyakan sih kita masukin lewat kayak APA atau misalnya SPE, itu biasanya kita masukin paper lewat itu. Jadi bisa di-retrieve untuk semuanya yang member SPE di One Petro. Kalau misalnya di internal Pertamina, itu kita ada sistem yang menaungi kayak Mbak Mala. Jadi kayak semacam Comet lah, Knowledge Management Center. Itu yang bisa kita pakai, kita bisa nge-retrieve data yang kita mau dari inovasinya seperti itu. Atau enggak kalau misalnya udah kenal sama orangnya, langsung aja kontak. Kemudian kita bisa langsung ngatur kayak buat knowledge sharing. Itu enggak, apalagi dengan teknologi yang sekarang ya, itu jadi nggak terbatas. Itu bukan masalah sih. Ini kita saatnya pemenang nih kayaknya ini. Iya. Jadi untuk malam ini menurut saya yang menang itu ada 3. Atau nggak gini deh, saya pilih 2, Mas Ical pilih 1 ya. Yang pertanyaannya terbaik Sobat Indah Widayanti, kemudian Sobat Wendy Ferdian Saputra. Nah Mas Ical boleh pilih 1 lagi mungkin yang tadi pertanyaannya. Baik. Tadi inovasi ke AAI yang tadi deh, Mas Ical, Sobat ini aja deh. Saya juga jadi Sobat Dika Akbar yang tadi Mas Iya betul. sudah jawab. Oke. Jadi yang tadi namanya sudah saya sebutkan, nanti akan dihubungi dari tim PHM ya untuk pengambilan hadiahnya. Saya harus sudah ini Mas Ical sesi tanya jawab. Kalau Sobat Mahakam masih banyak pertanyaan, kata Mas Ical tadi boleh langsung DM ya, nanya ke Mas Ical tentang inovasinya Mas Ical. Nah dari malam ini kalau saya boleh rekap gitu ya, udah jelas gitu inovasi itu adalah sesuatu yang krusial supaya dunia migas itu tetap maju. Lalu kemudian tadi resepnya Mas Ical sudah jelaskan ya, apa saja sih yang dibutuhkan supaya budaya inovasi itu berkembang.
Dan saya senang banget gitu dari paparan Mas Ical malam ini, ternyata kita di PHM dan di Pertamina semua alat dan bahan untuk resep tadi tuh kita udah punya gitu. Jadi tinggal kita ramu aja supaya kita bisa maju gitu. Nah, apakah ada closing statement nih dari Mas Ical untuk Sobat Mahakam malam ini sebelum kita pamitan? Closing statement, oke. Mungkin saya shout out dulu ya ke tim Engineering Well Intervention Offshore, juga tim planner, tim operation. Thank you for a good work this year ya. Kemudian untuk semuanya, untuk yang masih duduk di bangku kuliah atau maupun yang sudah kerja, satu, jangan takut untuk berinovasi, stay positif, tapi bukan positif yang itu, dan jadi versi terbaik dari kita sendiri. Be the best version of ourselves. Itu saja mungkin dari saya, Mbak Mala. Oke, terima kasih banyak ke Mas Ical sharingnya malam ini. Minggu depan tuh masih akan ada lagi acara ngebor di Rabu malam juga. Jadi untuk Sobat Mahakam yang malam ini nonton, harap disebarkan infonya ke teman-teman Sobat Mahakam yang belum nonton. Jangan lupa untuk follow Instagram Pertamina Hulu Mahakam. Untuk minggu depan ada bocorannya nggak Mas Ical? Topiknya apa ya kira-kira? Minggu depan nih menarik banget nih, topiknya tentang olahraga. Oke, olahraga. Jadi kalau tadi Mas Ical sebut passion untuk mendukung kerjaan, mungkin olahraga ini bisa jadi salah satu alternatif ya Mas Ical ya? Betul, betul. Oke. Nah, sekali lagi Mas Ical, terima kasih banyak atas sharingnya malam ini. Sukses terus di pekerjaan. Semoga proyek inovasinya bisa lancar ke tahap industrialisasi. Semoga pandemi cepat berlalu biar Mas Ical bisa jalan-jalan lagi, lalu cerita lagi di Instagramnya Mas Ical. Untuk Sobat Mahakam juga terima kasih sudah berada di sini malam ini dari awal sampai akhir. Semoga sharing kami bermanfaat. Saya mohon maaf apabila sebagai moderator ada kata-kata saya tidak mengenakan baik untuk Mas Ical maupun untuk Sobat Mahakam. Jadi kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sobat Mahakam. Bye, Cal. Bye.